Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan peristiwa carok yang terjadi di Bangkalan, Madura. Ini ada salah satu statement yang banyak banget ada beberapa orang yang mengirimkan ke Instagramku, teman-teman. Ini adalah statement nggak tahu dari channel YouTube siapa, tetapi yang disampaikan adalah begini dari Harsono Puspita ya. Yang dia komentar kayak di salah satu channel YouTube ya, dia bilang begini bahwa klarifikasi yang sebenarnya. Nah, ini aku juga sudah mulai agak ngeri-ngeri sedap nih, karena takutnya terjadi plot twist. Karena kan selama ini kita baru mendengarkan keterangan dari para tersangka, Hasan dan juga Wardi tersebut, bahwa motifnya ya seperti kalian tahu, itu semua bermula gara-gara Hasan itu hanya menyapa, kemudian ya korban salah satunya itu bertindak semena-mena, melakukan penamparan, kemudian juga memberikan kata-kata yang tak pantas. Itu kan versi dari Hasan kita sudah tahu. Tetapi ternyata menurut salah satu sumber ini ada dugaan, coba kita cek ya, apakah ini masuk akal atau tidak. Nah, kata-katanya adalah klarifikasi yang sebenarnya. Mat Tanjar punya hutang ke Hasan Busri karena kalah judi bola Persebaya versus Arema Malang. Oke, masa bola sih? Oke, kemudian ini cukup penting, aku baca lagi ya. Nah, waktu itu di pos Hasan memberhentikan Mat Tanjar yang lewat pakai motor. Hasan menagih uang judi bola ke Mat Tanjar. Mat Tanjar bilang uangnya sudah dipakai. Hasan marah, bilang itu B gitu ya, kau. Marahlah Mat Tanjar yang kemudian ditempelenglah si Hasan. Hasan nggak terima, dia bilang ke Mat Tanjar, tunggu, kau di sini kita caro ya, saya ambil celurit. Hah? Hasan nggak terima, dia bilang ke Mat Tanjar. Jadi diputar balikan. Hasan yang menantang. Oke. Mat Tanjar bilang, oke, kalau gitu saya tunggu di tambak. Saya bilang ke Mat Tanjar, nggak usah di sini aja, kamu tunggu sebentar. Terus bergegas Hasan pulang. Nah, jadi yang sesungguhnya ngajak carok itu Hasan duluan karena nggak terima ditampar Mat Tanjar dan nggak mau bayar judi bolanya. Paham kan kalian semua yang so tahu dan belain terus si Hasan. Oke, ada beberapa hal yang janggal, sangat nyata sekali. Misalnya begini. Kalau ini kan menurut si Harsono ini, dia diputar balikan bahwa Hasan nggak terima, dia bilang ke Mat Tanjar, tunggu kau di sini, kita carok yang mau ambil. Ini bertentangan dengan alat bukti yang sudah ada, teman-teman. Apa itu? Alat bukti kan ada 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Keterangan saksi, yakni adalah ibunda dari Hasan yang sudah memberikan keterangan dan mengatakan bahwa Hasan itu pulang malam hari itu ke rumah, mau mengambil celurit tersebut, kemudian dia bertemu dengan adiknya, kemudian dia ke sana. Bagian ini jelas sangat mengada-ada sih, karena keterangannya kan sudah ada tuh diambil, ya kan keterangan terdakwa itu salah satu alat bukti loh. Ya, ada terdakwa lainnya, ya ini adalah terdakwa tuh nanti pada saat di persidangan ya, adiknya, terus juga ada ibunya. Bagi aku pribadi ini cukup nggak masuk akal, karena dalam dunia hukum untuk menentukan satu hal itu fakta adalah kalau ada 2 alat bukti yang kuat. Tapi kita nggak tahu apakah dari 6 saksi ya, kurang lebih yang ada di malam hari itu yang tidak mengalami peristiwa carok tersebut, kalau mereka mengatakan linear dengan hal ini, nah ini akan dibutuhkan keyakinan hakim. Maksudnya gimana? Kalau di dunia hukum kan butuh 2 alat bukti nih untuk jaksa ataupun juga pengacara untuk menyatakan satu hal fakta. Tapi kalau untuk hakim, mereka punya 2 alat bukti yang kuat sama-sama, nanti tergantung dari hakimnya karena ada keyakinan hakim. Hakim itu hanya butuh 1 alat bukti plus dengan keyakinannya itu bisa menjadi dasar untuk memvonis. Nah, ini menurut aku sangat janggal. Faktanya tidak seperti itu, alat buktinya tidak mengarah seperti itu. Terlepas kalian punya kecenderungan kemana, tetapi menurut aku yang menjadi lentera kita untuk mengawal kasus ini adalah dengan alat bukti. 5 alat bukti yang aku sebutkan tadi ya, berbeda dengan barang bukti. Barang bukti itu adalah bendanya yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Tapi kalau alat bukti, ya kelima hal tadi. Mat Tanjar punya hutang ke Hasan Busri karena kalah judi bola Persebaya versus Arema Malang. Bagi aku ini juga janggal, karena ada keterangan dari salah satu warga yang tinggal di daerah TKP juga bilang, katanya bukan bola kaki, tapi bola voli. Ini kok bola Persebaya dan juga Arema kan bola kaki, sepak bola. Ini menurut aku unik ya, agak sangat unik bagian tersin ini. Apakah menurut kalian itu adalah bola yang dimaksud adalah bola voli, ataukah bola kaki? Tolong tuliskan di kolom komentar video ini. Nah, waktu di pos, Hasan yang memberhentikan Mat Tanjar yang lewat pakai motor.
Hasan A. Ini juga aneh, karena apa? Yang memberhentikan, kalau kita lihat dari alat bukti, ya Hasan itu memang sudah di lokasi TKP dan dia sedang menanti kan. Hasan memberhentikan Matanjar yang lewat pakai motor, Hasan menagih uang judi bola. Nggak masuk akal. Kenapa dia menagih di area tersebut dan dia pun kalau memang memberhentikan, kan nggak masuk akalnya adalah bagaimana mungkin dia tahu ada Matanjar yang ada di sana, karena dia tujuannya kan mau berangkat tahlilan. Ini juga unik. Hasan marah, bilang kata-kata kasar, dan kemudian ditempelenglah si Hasan. Oke, jujur secara pribadi statement ini nggak cukup masuk akal teman-teman. Tapi kalau menurut kalian ini adalah faktanya, kita lihat nanti ya. Tetapi kalau sampai sekarang aku cek dari Polres Bangkalan, 2 pasal yang masih dikenakan untuk mereka masih sama, adalah pasal 338 pembunuhan yang spontanitas, atau pasal yang 340 yang pembunuhan berencana. Nah, ini aku lihat kan banyak masyarakat yang bilang, ini kok aneh sih Polres Bangkalan ini kok bisa mengatakan mereka ini adalah pembunuhan berencana karena ada 2 pasal ke arah sana. Menurut aku sih ini juga Polres Bangkalan tuh sedang menanti alat-alat bukti berikutnya teman-teman. Karena apa ya? Ya dengan statement-statement ini, lantas bagaimana dengan 6 saksi yang katanya malam hari itu ada di sana? Karena Hasan bilang bahwa pada saat dia datang di malam kejadian tersebut, dia kan loncat langsung dari motor yang dikendarai sama adiknya dengan membawa alat tersebut, dan dia ngeliat ada sekitar 10-an orang. Warga pun yang ada di sekitar TKP yang merekam juga bilang ada 10-an orang. Dan korbannya kan ada 4 ya, Matanjar, terus juga adiknya, terus sepupunya atau keponakannya, dan juga 1 muridnya. Dan 1 muridnya ini ternyata kan tetangganya Hasan, rumahnya nggak jauh dari dia. Dan 6 yang lainnya dugaannya adalah murid dari Matanjar. Oke, nah sebenarnya ke-6 orang ini aku melihat bahwa ada kecenderungan kayaknya mereka ketakutan deh. Mereka tidak mau memberikan keterangan ke media massa. Jelas lah, karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin karena mereka akan malu gitu. Apalagi yang menjadi ikut pertarungannya. Karena dia caroknya kalah. Dia ada malu, beban mental. Karena kalau aku cek dari salah satu jejak digital mengenai sejarah carok kan, kalau zaman dulu orang yang menang carok itu akan dipuja oleh masyarakat setempat dan harga dirinya itu terpulihkan. Apakah juga masih ada yang berpikir kalau orang yang kalah carok tetapi dia tidak meninggal dunia, itu katanya harga dirinya udah nggak ada lagi? Apakah seperti itu? Mudah-mudahan sih sudah tidak seperti itu lagi ya, karena sejumlah ya ahli di bidang budaya Madura pun mengatakan bahwa carok itu sekarang sudah nggak relevan lagi. Kalau zaman dulu kan carok mungkin untuk beberapa hal yang sifatnya adalah mempertahankan harga diri, terutama terkait dengan urusan istri ataupun juga keluarga. Tapi kan kalau ini hanya masalah konflik sosial ya, yang masalah seperti ini tuh terjadi banyak loh di Indonesia, nggak cuma di Madura. Misalnya kayak aku dari Lampung begitu. Lampung itu juga zaman dulu aku SMA teman-teman, gila, aku tuh sekolah di SMA yang premannya banyak banget dari warga lokal. Mereka tuh suka bergerombol. Dulu aku pernah diludahin, pernah ditampar, pernah ditegein istilahnya. Dan itu terjadi banyak hal, bahkan guru-guru juga banyak yang takut sama zaman SMP, SMA, seperti itu kurang lebih. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini juga banyak terjadi di Indonesia, di Jakarta pun juga ada dan sebagainya. Kan lebih kayak ke perpeloncoan begitu nggak sih? Mirip-mirip seperti itu. Tapi kan bukan berarti, ya ada yang banyak bilang, ya harusnya Anjas, kalau lo digitu karena lo penakut, makanya lo nggak berani ngelawan. Nggak sih. Karena setelah aku melewati, kan kalau kita ngelihat masa lalu dan kita lihat masa sekarang, aku tidak pernah menyesal gitu ya, tidak membalas mereka dengan apa yang telah mereka lakukan gitu. Dan Tuhan membalas dengan cara mereka sendiri gitu. Dan aku juga yakin sih seperti keterangannya Hasan pun dalam wawancara TV One, dia pun sangat menyesal gitu telah mengikuti tantangan carok tersebut. Kalau seandainya dia bisa memutar waktu, aku yakin dia tidak akan mau melakukan ini. Karena sekarang apa efeknya? Ya, dia menang memang, tetapi kan dia harus dipenjara dengan ancamannya ada 2 pasal tadi, antara yang spontanitas atau yang berencana. Terus keluarganya bagaimana? Kan Hasan dan juga Wardi ini punya anak-anak ya teman-teman. Anaknya 3 dan 2, juga ada istrinya, ada keluarganya. Mereka juga bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Artinya kalau mereka nggak kerja
sebulan atau bahkan sehari 2 hari aja ekonomi sudah terganggu. Tapi kalau untuk orang yang kaya raya, mau dia nggak kerja setahun, 2 tahun, atau selamanya juga masih cukup ada investasi dan tabungan. Tapi kalau untuk tipikal seperti kedua pelaku ini, Hasan dan juga Wardi, yang profesi utamanya sebagai penjaga parkir, ya pada umumnya kan ya, kerja hari ini buat makan besok. Apalagi juga anak-anak itu masih kecil-kecil, butuh biaya tinggi untuk pendidikannya. Mudah-mudahan ini kasus segera selesai dan kita pengen tahu apa sih fakta yang sebenarnya. Kenapa aku terus membahas ini? Agar kita bisa mengambil pelajarannya, karena kasus Carok terutama di Bangkalan Madura ini, cek aja jejak digitalnya. Dalam tahun 2023 aja yang viral tuh ada beberapa. Itu yang viral. Yang nggak viral mungkin yang kecil-kecil di masyarakat. Itu juga mungkin banyak, kayak fenomena gunung es gitu loh ya, yang kelihatan di pucuknya sedikit, tetapi di bawahnya itu banyak sekali. Nah, mengenai statement dari netizen ini yang kalian kirim ke Instagramku, jujur secara pribadi aku tidak percaya, karena alat bukti yang menunjang hal tersebut kok tidak ditemukan sampai sekarang. Kalau menurut kalian, percaya atau tidak? Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.